Gereja manapun itu asal imanmu bertumbuh, sorga dijamin sama Tuhan. Tapi kalau terus dalam gereja itu hidupmu nggak bahagia, nggak ada jalan keluar, nggak ada solusi dalam ibadah, nggak ada firman Tuhan yang menguatkan imanmu, pindah aja. Nggak ada artinya saudara di situ. Nanti saudara masuk neraka. Karena pengajaran itu juga salah satu fungsi orang percaya untuk hidup di dalam kebenaran firman. Kalau pengajarannya nggak ada yang mengubah hidup saudara, untuk apa di situ? Itu namanya gereja, tapi hanya sekedar seperti apa, tempat hiburan jadinya. Happy, tapi nggak ada perubahan. Kan banyak orang seperti itu. Ke gereja hanya sekedar happy, tapi nggak ada perubahan. Carilah gereja di mana pengajarannya mengubah hidupmu. Amin. Itunya gereja yang hidup. Kalau di dalam gereja itu tetap mabuk, jalan terus, judi jalan terus, dan pendetanya nggak mau tegur, diam aja. Yang penting kolekte jalan, yang penting persepuluhan jalan, yang penting ucapan syukurnya jalan. Mau bertobat nggak masalah, yang penting uangmu masuk ke dalam kotak perpuluhan. Itu namanya dia bukan rindu untuk keselamatan saudara. Berarti yang dia inginkan dari saudara ialah keselamatan isi dompetmu. Haleluya. Haleluya. Jangan mau isi dompet saudara diselamatkan, jiwamu binasa. Kita pun butuhnya diselamatkan jiwa kita. Ya wajar kita berkorban untuk pekerjaan Tuhan, supaya pelayanan itu berkembang. Tapi kalau kita binasa, untuk apa itu korban? Amin. Artinya, di balik pengorbanan yang kita korbankan untuk pekerjaan Tuhan, melalui persembahan kita itu, hidup kita juga diselamatkan. Jangan nanti pendetanya hanya peduli kepada dirinya sendiri, gak berani menegur dosa. Kenapa? Takut dia saudara pindah. Nanti pindah gereja nanti bahaya. Sebenarnya yang dia takutkan bukan saudara yang pindah. Masalahnya ketika saudara pindah, kolektanya pun pindah, persembahannya pun pindah, perpuluhannya pun pindah. Itu yang dia takutkan. Apalagi persembahan saudara besar. Haleluya. Pendeta Mamon itu. Amin. Itu saudaraku. Kalau saya simpel aja, mau saya di gereja, mau di manapun, saya belak-belakan aja menyampaikan firman. Mau jemaat terima nggak terima silahkan. Kalau gara-gara itu saya ditinggalkan silahkan. Kalau dia ingin mencari gereja yang mengamankan dosanya silahkan. Apa artinya Pak Pendeta gereja yang mengamankan dosa? Cari gereja yang nggak ada tegur-tegur dosa gitu loh. Itu namanya mengamankan dosa. Wah, setelahkah saya di sini aman kami Pak Pendeta? Nggak seperti gerejamu dulu. Tersakiti saya di situ. Kau singgung-singgung terus dosaku. Mabuklah, judilah, main perempuan lah. Saya nggak suka hal demikian. Jaga dong perasaanku. Di sini coba, saya mabuk pun nggak dipermasalahkan sama pendeta. Saya judi pun nggak masalahkan. Keluar masuk diskotik pun nggak permasalahkan. Nggak pernah saya disinggung-singgung, dikotbahkan tentang dosa saya. Aman saya di sini. Ininya gereja yang hidup katanya. Wow, salah saudara. Ketika nggak ada teguran di dalam gerejamu, engkau sedang masuk gereja yang mati, bukan gereja yang hidup. Salah kandang saudara. Apa kata Rasul Paulus kepada Timotius? Pernah baca ayatnya? Hai Timotius, awasi dirimu dan awasi ajaranmu. Dengan berbuat demikian kau akan menyelamatkan dirimu dan setiap orang yang mendengarkan kau. Jadi salah menerima pengajaran, pendeta sama jemaatnya terjun ke api neraka. Nggak ada yang tersisa. Haleluya. Bahaya loh. Itu Paulus yang berkata kepada Timotius, awasi dirimu, awasi ajaranmu. Dengan demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan setiap orang yang mendengar pengajaranmu. 1 Timotius pasal 4 ayat 16. Dengar baik-baik. Apa pesan Paulus kepada anak rohaninya yang bernama Timotius? Awasilah dirimu sendiri. Catat ya, 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Titik, jangan ditambah, jangan dikurang. Jadi keselamatan kita ini juga tergantung pengajaran apa yang kita terima. Kalau pendetanya cuek, nggak peduli, nggak berani tegur-tegur dosa, dibiarkannya saudara di situ, akhirnya terjun bebas saudara ke neraka bersama pendeta itu. Terjun bebas. Gara-gara dia kita masuk neraka. Karena nggak pernah dia ingatkan dosa kita, sehingga kita nyaman dengan dosa kita dalam gereja itu. Sampai mati kita masih terikat dengan dosa itu karena didiamkan. Karena mereka hanya mengasihi persembahan saudara, mengasihi persepuluhan saudara. Itu yang dia sukai.
bukan keselamatan saudara. Makanya seperti yang saya bilang tadi, kalau hidupmu nggak ada perubahan di situ, salah kandang saudara, salah kandang. Seharusnya kalau tadi saudara datang ke gereja itu tadi suka berjudi, udah lepas judi. Dulunya terikat narkoba, udah lepas narkoba. Dulunya gampang tersinggung, gampang sakit hati, akhirnya sudah gampang melepaskan pengampunan. Itu gereja yang hidup, berarti ada firman yang mengubah hidupmu di sana. Ada firman yang mengubah hidupmu menjadi manusia baru. Makanya Tuhan inginkan kita supaya kita memiliki karakter Kristus.